Demokrasi Indonesia cuma bungkus. Otoriter hidup di balik Kementerian Indonesia hari ini disebut sebagai negara demokrasi. Pemilu rutin digelar. Partai politik berjejer. Rakyat diberi hak memilih. Namun pertanyaannya sederhana. Apakah kekuasaan benar-benar berada di tangan rakyat? Jika demokrasi hanya diukur dari pemilu, maka banyak negara otoriter juga bisa mengklaim diri sebagai demokrasi. Masalahnya bukan pada proses memilih, tetapi pada siapa yang mengendalikan keputusan setelah pemilu selesai. Hari ini, demokrasi di Indonesia lebih mirip bungkus indah yang menutupi wajah kekuasaan sebenarnya. Di balik kementerian dan lembaga negara, hidup sistem yang semakin tertutup, semakin kebal kritik, dan semakin otoriter. Keputusan penting negara tidak lahir dari forum publik, tidak dari aspirasi rakyat, melainkan dari ruang rapat terbatas yang hanya diisi oleh orang-orang yang itu-itu saja. Mereka bukan dipilih karena kapasitas. Mereka ada di sana karena kedekatan, karena hubungan, karena loyalitas pribadi. Inilah bahaya yang jarang dibicarakan, kolusi dan nepotisme. Korupsi itu terlihat, ia bisa ditangkap, bisa diadili. Tapi kolusi dan nepotisme bekerja dalam senyap. Ia tidak selalu melanggar hukum, namun menghancurkan keadilan. Ketika jabatan dibagi berdasarkan hubungan, bukan kemampuan, maka negara kehilangan arah. Kita melihat anak pejabat naik cepat. Kita melihat lingkaran kekuasaan yang terus berulang. Kita melihat wajah-wajah baru, tapi berasal dari jaringan lama. Dan rakyat hanya menjadi penonton. Kritik hari ini tidak lagi dijawab dengan argumen. Ia dijawab dengan stempel, mengganggu stabilitas, tidak konstruktif atau tidak nasionalis. Padahal yang dikritik bukan negara, melainkan penyalahgunaan kekuasaan. Inilah ciri klasik otoritarianisme. Bedanya, sekarang ia hadir dengan wajah yang lebih halus, lebih rapi, lebih sulit dikenali. Dulu, di masa lalu, kekuasaan menekan secara terang-terangan. Sekarang, ia menekan lewat aturan, lewat birokrasi, lewat sistem yang sengaja dibuat berbelit. Orang dibungkam bukan dengan senjata, tetapi dengan prosedur. Kita sering dibandingkan dengan Orde Baru dan disebut lebih bebas. Tapi mari jujur, dulu kita tahu siapa yang berkuasa. Sekarang, kekuasaan tersebar di banyak tangan tanpa pernah benar-benar bisa diawasi. Otoritarianisme hari ini lebih berbahaya karena ia disetujui lewat pemilu. Inilah paradoks demokrasi Indonesia. Kita memilih, namun yang berkuasa tetap tidak bisa disentuh. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka demokrasi hanya akan menjadi ritual 5 tahunan. Sementara kebijakan negara dikendalikan oleh segelintir elit. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan anak muda kompeten. Yang disumbat adalah akses. Selama kekuasaan dikunci oleh jaringan keluarga dan kroni, selama kritik dianggap ancaman, selama transparansi ditakuti, maka demokrasi hanya akan tinggal slogan. Negara tidak runtuh karena kritik. Negara runtuh karena diam. Dan hari ini, diam adalah kemewahan yang terlalu mahal bagi masa depan Indonesia.